Shalom, gimana nih kabarnya? Masih pada semangat kan untuk beribadah remaja? Kalau gitu langsung aja yuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum ibadah dimulai, saya persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh, mulai. Saat teduh selesai, Ia selalu ada dalam kehidupan kita, menyertai setiap langkah kita, bahkan dalam keadaan kelam sekalipun. Mari sama-sama kita angkat satu pujian, Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pada hari ini. Ya Tuhan, kami mohon berkati supaya kami dapat bersungguh-sungguh dan fokus dalam beribadah, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga mohon berkati, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita menaikkan doa syafaat serta mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Dia Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu,
Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kami ingin menaikkan doa syafaat kami, namun sebelum itu ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dapat layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami ingin berdoa untuk pemerintah kami, dari tingkat yang tertinggi hingga tingkat yang terendah. Kiranya mereka dapat menjalankan setiap tugas-tugasnya dengan baik. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk para tim medis yang sedang bekerja dalam penyembuhan pasien-pasien corona. Kiranya Engkau memberikan mereka semangat, kekuatan, serta penghiburan. Dan kami juga ingin berdoa untuk gereja, jemaat, gembala sidang, setiap ibadah yang ada maupun kepengurusannya. Kiranya Engkau sertai dan berkati mereka dan memberikan mereka kesehatan selalu. Kami juga ingin berdoa untuk anak-anak remaja dalam pendidikan. Berkati mereka di dalam pendidikannya, kiranya mereka boleh menjadi anak yang berprestasi di sekolahnya, serta apa yang mereka cita-citakan berhasil. Dan berkati juga dalam pergaulan, supaya mereka dijauhkan dari pergaulan-pergaulan buruk yang dapat merusak. Kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami, supaya Engkau selalu memberkati akan kesehatan, pekerjaan orang tua kami, dan selalu mencukupkan akan segala kebutuhan yang kami perlukan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya dapat mendengarkan dengan baik dan boleh mengerti akan setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan menutupnya dengan doa Bapa kami yang akan kami sampaikan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman remaja, bagaimana kabarnya? Semoga semua tetap sehat ya. Ya, kita akan mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau ajak teman-teman untuk berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menjaga kami, melindungi kami sampai saat ini. Terima kasih juga kami diberikan kesempatan untuk beribadah ya Bapa. Bapa, kami mendengar firman-Mu, kiranya Bapa menolong kami untuk boleh mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu.
Mohon berkati hamba juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong mulut, bibir, lidah hamba, sehingga menyampaikan sesuai kebenaran firman-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya teman-teman, renungan kita firman Tuhan hari ini berjudul tentang kebenaran. Kebenaran itu pahit atau manis? Nah, bagaimana menurut teman-teman? Pahit atau manis ya? Kebanyakan orang beranggapan bahwa kebenaran itu rasanya pahit, tidak enak, tidak menyenangkan, tidak asik, tidak seru, gak gaul mungkin ya. Nah, tapi ada juga yang berkata bahwa kebenaran itu seperti pil obat, walaupun sakit tapi kebenaran, walaupun pahit tapi kebenaran itu baik dan menyembuhkan. Nah, lalu kalau kebenaran itu pahit, kebenaran itu tidak enak, kenapa kebenaran itu ada dan kenapa kebenaran itu penting? Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Yehezkiel 2 ayat 1 sampai dengan Yehezkiel 3 ayat 3. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yehezkiel 2 ayat 1 sampai Yehezkiel 3 ayat 3. Saya akan bacakan panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah berdurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Tangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulisnya nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang kau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicara kepada kaum Israel, maka kubukalah mulutku dan diberikannya lah gulungan kitab itu, kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Nah, kalau kita belajar dari kisah Yehezkiel ini diutus untuk menjadi nabi, untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel dalam masa pembuangan. Mereka dibuang karena mereka hidup tidak taat, mereka jauh dari Tuhan, mereka durhaka, dikatakan juga bahwa mereka pemberontak. Nah, saat itu Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel bisa berbalik kepada jalan yang benar. Nah, tapi bagaimana respon bangsa Israel? Di sini Tuhan sudah menduga bahwa sudah tahu bahwa setiap firman yang akan disampaikan bisa diresponi dengan baik atau tidak baik oleh orang lain, bisa diresponi dengan suka atau tidak suka. Dikatakan sampai 2 kali Tuhan mengatakan, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Tuhan tahu bahwa manusia nalurinya adalah dosa.
keinginannya adalah daging, keinginannya adalah melawan dosa, melawan Tuhan maksudnya. Nah, jadi Tuhan tahu bahwa bangsa Israel ini pasti ada yang tidak suka dengan kebenaran firman ini. Karena kenapa? Karena tidak menyenangkan, tidak enak. Kalau kita makanan yang menurut orang lain enak, kalau kita udah nggak suka sama makanan itu, mau seenak apapun dimasak, pasti rasanya bagi kita tidak enak. Nah, begitu juga orang Israel ini sudah tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Hatinya bebal, tegar tengkuk, keras kepala, tegar hati. Nah, itu yang membuat mereka menjadi tidak suka akan kebenaran firman Tuhan. Menjadi rasanya seperti pahit ketika disampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak enak. Nah, sedangkan Tuhan ingin menyatakan apakah kebenaran firman Tuhan itu pahit, apakah firman Tuhan itu tidak enak, apakah kebenaran itu tidak menyenangkan. Tapi Tuhan mau menunjukkan kepada Yehezkiel. Di ayat selanjutnya dikatakan di Yehezkiel 2 ayat 9 bahwa Tuhan mengulurkan gulungan kitab kepada Yehezkiel untuk Yehezkiel makannya. Di ayat ketiga, di Yehezkiel 3 ayat 3, ketika dia makannya dalam penglihatan dia memakannya dan merasakan kitab itu terasa manis seperti madu dalam mulutnya. Nah, jadi sesungguhnya firman Tuhan itu adalah manis. Tuhan mau menunjukkan firman ini yang mau disampaikan adalah manis. Manis seperti madu, indah, baik, berguna untuk umat manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya karena mereka hidup menyukai dengan dunia, hidup senang dengan dosa. Nah, Tuhan mau mengajak bangsa Israel untuk kembali kepada jalan yang benar dengan memberikan firman ini. Firman yang sebenarnya adalah manis. Firman itu manis, kebenaran itu benar. Kebenaran itu membangun dan menolong kita. Tapi seringkali kita merasa ketika kita diberikan teguran, ketika kita diberikan nasihat, kebenaran, kita justru kecewa, kita justru marah, kita justru merasa itu sebagai pil pahit, obat yang pahit, tidak enak. Melakukan kebenaran itu seperti suatu yang tidak asing lah untuk di zaman ini ya. Seperti hal simpelnya adalah ketika kata yang sering kita ucapkan di kalangan remaja, di kalangan muda saat ini adalah misalnya anjay, kata-kata kotor lainnya. Nah, itu kan mungkin di zaman sekarang sebagai hal yang biasa, hal yang mungkin sudah menjadi hal yang manis untuk didengar gitu kan. Tapi menurut firman Tuhan itu bukan sesuatu yang manis untuk didengarkan. Itu bukan sesuatu yang manis untuk diperkatakan. Firman Tuhan berkata itu bukan hal baik. Berkata kotor adalah bukan hal baik. Nah, bagaimana kita merespon firman Tuhan itu? Apakah kita menganggapnya sebagai sesuatu yang apa sih? Atau kita menyadarinya bahwa oh ya, Tuhan seharusnya mulut saya dipakai untuk berkata yang benar. Nah, mari kita mengoreksi hati kita ketika kita mendengar suatu teguran, kebenaran, firman yang disampaikan kepada kita. Bagaimana hati kita? Apakah kita seperti bangsa Israel yang keras, yang tegar tengkuk, atau yang memberontak sehingga kita tidak suka ditegur? Atau hati kita ketika kita ditegur, kita mau mendengarnya, kita mau melakukannya karena kita yakin, kita percaya bahwa kebenaran itu, firman itu membangun buat kita. Kebenaran itu menolong kita, menuntun kita supaya kita lebih baik lagi. Nah, mari kita selalu mengoreksi hati kita. Sudahkah hati saya benar-benar cinta akan firman Tuhan? Sudahkah hati saya sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, percaya kepada Tuhan, seharusnya kita memiliki kerinduan, kehausan untuk kebenaran firman Tuhan itu. Dan kebenaran itu bukan menjadi pahit, tapi benar-benar manis bagi kita. Nah, dalam Mazmur 19 ayat 8-11, saya akan bacakan Mazmur 19 ayat 8-11, dikatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh,
memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Begitu manisnya firman Tuhan diungkapkan, begitu manisnya firman Tuhan dikatakan bahwa firman Tuhan itu benar, suci, dan indah melebihi emas. Apakah kita menganggap kebenaran itu sebagai suatu hal yang manis dan indah? Itu tergantung pada diri kita. Kalau kita menganggap kebenaran itu manis, indah, kita akan rindu, kita akan haus untuk mendengarkannya. Kita ditegur pun kita tidak kecewa dan kita tidak marah. Dan itu akan menolong kita, membantu kita. Di dalam Mazmur 1 dikatakan bahwa mereka yang menyukai Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, seperti pohon seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Begitulah orang-orang yang menyukai firman Tuhan, yang menyukai kebenaran. Apa yang diperbuatnya bisa menjadi berhasil. Nah, kita juga diingatkan dalam kitab Yeskiel. Yeskiel diminta Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan bagaimanapun kondisinya, apapun yang akan terjadi ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia harus sampaikan. Di ayat 6, dan engkau anak manusia janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Nah, Tuhan mengingatkan bahwa Yeskiel, kamu nanti bisa saja ditolak, bisa saja akan menghadapi bahaya, bisa saja dihadapkan pada perkataan yang tidak menyenangkan oleh mereka, oleh bangsa Israel. Tapi Tuhan mau supaya Yeskiel tetap teguh, tetap mau menyampaikan firman Tuhan ini, apapun itu resikonya dan apapun itu responnya. Karena Tuhan mau semua firman ini disampaikan dan didengar oleh semua orang Israel. Nah, ini kita juga diingatkan bahwa kita perlu menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ketika kebenaran itu harus kita nyatakan, kita harus beritahu kepada orang lain, kita perlu menyampaikannya. Karena itu justru malah membantu dan menolong orang lain. Ketika kita punya teman baik, ketika kita tahu teman baik kita dalam bahaya, melakukan suatu kesalahan yang akan membawa dia kepada suatu kehancuran, seharusnya kita sebagai teman yang baik menegur, mengingatkan supaya teman kita ini tidak jatuh, tidak semakin berdosa, dan tidak masuk dalam kecelakaan, kesusahan hidup karena melakukan yang tidak benar. Tanggung jawab kita adalah mengingatkan. Bagaimana responnya, bagaimana hasilnya, mau mendengarkan atau tidak, itu kita serahkan pada Tuhan. Tapi bagian kita, tugas kita adalah mengingatkan, menyampaikan apa yang benar kepada teman-teman kita. Ketika kita tahu teman kita suka menyontek, kita harus ingatkan bahwa menyontek itu tidak baik. Ketika kita melihat teman kita malas sekali belajar, kita perlu ingatkan, ayo kita harus belajar teman. Nah, hal-hal itu perlu kita ingatkan. Dan teman kita jauh dari Tuhan, gak taat sama orang tua, sering ngomong kasar, itu perlu kita ingatkan, kita perlu beritahu. Mungkin kita akan menghadapi situasi di mana kita akan dibilang so suci lu, nggak baik, nggak gaul, nggak asik. Nah, kita harus terima itu dan jangan menyerah. Itu memang akan terjadi, tapi tidak usah khawatir. Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan itu adalah hal yang benar yang akan kita tuai hasilnya, dan yang pastinya akan membantu teman-teman kita untuk bisa berubah. Nah,
Jadi apapun yang terjadi kita perlu mengingatkan orang lain di sekitar kita, teman-teman kita. Dan jangan lupa juga supaya kita juga perlu mengoreksi diri dan memperbaiki diri. Dikatakan juga bahwa Yeskiel diingatkan supaya kamu, Yeskiel, kamu juga jangan ikut jatuh memberontak, jangan menolak firmanku. Dikatakan di ayat 8, dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ingatkan bahwa Yeskiel, kamu juga jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Ketika kamu menyampaikan firman Tuhan, ketika kamu menyampaikan kebenaran kepada teman-temanmu, kamu juga perlu melakukannya itu supaya kamu, saya dan kita semua bisa menjadi teladan. Teladan itu juga bukan sekedar dari perkataan, tapi dari tindakan kita yang kita lakukan setiap hari-hari, sehari-harinya itu menjadi kebenaran bagi orang lain, pengingat bagi orang lain juga. Nah, itu firman Tuhan hari ini, bagaimana kebenaran itu sebenarnya adalah manis. Tapi jika saat ini kita merasa kebenaran itu adalah pahit, mari kita mengoreksi hati kita. Siapakah sebenarnya di hati kita ini? Apakah ada Tuhan di hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan? Apakah kita sungguh mencintai Tuhan? Kalau kita sungguh mencintai Tuhan, saudara, kita mencintai kebenaran firman-Nya dan mau merenungkan firman-Nya dan mencari kebenarannya setiap hari. Dan kita sadar kita perlu diubahkan dan diperbaharui setiap hari. Demikian firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan iman kita, sehingga kita semua boleh semakin diubahkan semakin hari, semakin takut akan Tuhan, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan di pagi ini. Kami diingatkan bahwa kebenaran yang sejati hanya daripadamu, dan kebenaran itu manis untuk kami dengar ya Bapa, untuk kami lakukan ya Bapa. Kiranya Engkau menolong hati kami, tidak mengeraskan hati kami, melembutkan hati kami, sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami menyukainya dan kami boleh melakukannya. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kita dengar dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, mari angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan indah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, kiranya kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, dan ampuni kami apabila dalam beribadah masih belum bersungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya, teman-teman.